Good. Thank you, everyone. Seeing again with me, Mr. D, dosen bahasa sarjana Universitas Semarang, and I'm teaching in Magister Department English Language Educations, but I'm actually love with this kind of materials. All right, talking about the research, and this research focusing on quantitative research. Okay, for all of you student of S1, all right, undergraduates, there will be two big side of the research. The first one is quantitative research. The second one is qualitative research. So I dedicate this one for you because in conducting your skripsi, all right, you may choose one of them. It means that you boleh fokus kepada quantitative research yang simple, descriptive quantitative research. Otherwise, you may also choose qualitative research, simple, descriptive qualitative research. Okay, nanti dipilih yang mana. So later you are going to know, you are going to use which approach will be proper for you. Oh, saya maunya ke kuantitatif. Oh, saya maunya ke kualitatif. Alright, then you are going to know what is actually quantitative research now. Okay, the content of quantitative research is like quantitative survey, and then questionnaire, and then scaling response, all right, and then questioning placement. Okay, so all of them deals with the quantitative research. Okay, when you are focusing on quantitative research, you are going to deal with the questionnaire. You akan membuat instrumen atau alat pengumpulan data yang dinamakan questionnaire survey. Alright, then you are going to know the step. Saya akan memberikan bagaimana membuat stepnya survey. And then questionnaire, you are going to know what is the advantages and disadvantages. Keuntungan dan kelemahannya questionnaire itu apa. Lalu type of the questions, bentuk-bentuk pertanyaannya apa. Scaling response, scaling itu skala. Alright, skala membuat responnya. Kemudian question placementnya, penempatan pertanyaannya. Alright. So quantitative deals with something like this. Okay, kalau you mendapatkan survei itu adalah bagian dari alat pengumpulan data bagi si peneliti untuk mengadakan quantitative research, kuantitatif penelitian kuantitatif. Dia akan menggunakan kuesioner. Apa itu kuesioner? Yang namanya kuesioner survei, right? Survei, ragam pertanyaan. Okay, that is the questionnaire. Then in quantitative research, typically involving counting and measuring. What is meant by counting? Counting itu adalah ya hitung-hitungan, gampangnya gitu. Apa itu measuring? Measuring ya hitung-hitungan, ukur. Alright. Maka dalam quantitative research, you akan bertemu dengan rumus-rumus nantinya. Oke, nantinya. Often statistically, tests are applied to detect or confirm trends. Jadi dengan statistik ini, ya hasil dari pengumpulan data, analisis datanya nanti akan menimbulkan trends. Contohnya begini, survei nama merek mobil paling laku di tahun 2021, misalkan ya. Nah, di sana ada trends. Nah, untuk mendapatkan data itu, si peneliti mengadakan penelitian yang namanya quantitative research. Maka ada persentase. Oh, Toyota 65%. Oke, Daihatsu 60%. Honda 55%. Oke. Mazda 15%, Wuling 20%, for example like that. Untuk mendapatkan persentase itu, maka dia menggunakan counting atau dia menggunakan measuring. Dia menggunakan statistik. Alright. So the purpose is to get clear cut, precise itu untuk mencari ketepatan, an accurate result, factual, reflecting the situation under study. Right? The example is this. Pada saat invasi Rusia dengan Ukraina, for example, alright, kemudian PBB mengadakan research, alright, PBB mengadakan voting, mengadakan research, kemudian muncul persentase yang mendukung Ukraina dan persentase yang mendukung Rusia, for example. Nah, it is part of the quantitative research, alright, by survey. Oke, contoh lagi adalah survei kota paling nyaman ditinggali, right? Kota paling nyaman ditinggali.
Nah, kota Semarang pada peringkat ketiga. Alright, kota paling nyaman ditinggali misalkan gitu. Itu mendapatkan survei, dia mempunyai skala. Alright, dia akan mempunyai skala gitu. Questionnaire is one of the popular tools for quantitative research. Kalau you mengadakan quantitative research, tools alat yang paling populer itu memang kuesioner. Ya, memang kuesioner. Contohnya begini ya, contoh kuesioner itu begini. Apakah pertanyaan satu, apakah saudara memakan mie instan? Ya, satu sangat sering, dua sering, tiga tidak sering, empat sangat tidak sering. Nah, dengan begitu ya, questionnaire takers artinya orang yang mendapatkan questionnaire itu akan mengeklik mana. Oke, sangat sering. Nah, ada yang tidak pernah, tidak sangat sering, ada yang kadang-kadang. Nah, dari situ kita mendapatkan persentase skalanya nanti. Alright, maka kita akan membuat konklusi precise ya. Precise itu ketepatan. Oh, ternyata usia sekian dengan usia sekian yang makan Indomie, kesimpulannya adalah sering. Usia sekian sampai sekian tidak sering, usia sekian sampai sekian sangat sering. Itu bisa. Kita mendapatkan ketepatan, result itu sangat bisa. Oke, sangat bisa. Contoh, mahasiswa karyawan UGRIS ya. Profesi mahasiswa karyawan UGRIS, satu guru, dua pegawai swasta, tiga bla bla bla. Itu misalkan survei kepuasan. Apakah saudara puas belajar di UGRIS? Sangat puas. Puas. Tidak tahu. Tidak puas. Sangat tidak puas. Maka untuk mendapatkan result ya kita bisa melihat, oh ternyata puas toh, belum sangat puas, oh ternyata tidak puas mahasiswanya dan lain-lain. Alright. Nah, dengan begitu kita bisa factual reflecting untuk refleksi. Alright. Nah, itu kehebatannya kuesioner, kehebatannya quantitative research. And then questionnaire survey, cara membuatnya adalah ini step-stepnya. Alright. So here are the steps. Define the problem. Survey topics. Define the problems. Problemsnya apa? Alright. Kalau dalam bidang pendidikan misalkan ingin mengetahui motivasi membaca bahasa Inggris siswa. Oke. Define the problems. Atau ingin mencari kesulitan speaking siswa SMP misalkan. Nah, define the problem. Survey topics-nya. Alright. Then use previous studies atau expert advice. Previous studies itu adalah ada nggak ya riset-riset yang membahas tentang motivasi membaca dalam bahasa Inggris, motivasi berbicara dalam bahasa Inggris. Alright, nah dicari nih dari segala sumber. Oke, kemudian define itu menemukan, alright, mendefinisikan. Define research question atau objektif. Kita define, kita desain bentuk research questionnya. Alright. Kemudian define study population-nya, sample size-nya. Population-nya apakah SMP Kota Semarang? Alright. Sampel population-nya apakah satu sekolah? Oke. Okay. Sampelnya kelas berapa saja? Right. Misalkan SMP 1 Semarang. Oke, okay. Kelas 8. Nah, kelas 8 itu kan 8A, B, C, D. Nah, sampelnya misalkan 8A saja. Population-nya SMP 3 atau population-nya kelas 8, tapi sampelnya yang bagian terkecil 8A saja atau 8B saja. Oke, okay. Develop preliminary questions. Mengembangkan bentuk pertanyaannya. Alright, pertanyaan awal misalkan apa? Sebutkan identitas saudara, gitu kan? Nomor telepon saudara. Alright. Kemudian bisa diawali dengan apakah saudara student, alright, ya atau tidak, oke. Okay. Kemudian apakah saudara menyukai bahasa Inggris, ya tidak, oke. Okay. Apakah saudara bisa berbicara dalam bahasa Inggris, lancar, kurang lancar, tidak lancar, misalkan itu. Nah kita bisa memetakan, alright, kita bisa develop.
Pretest questionnaire atau similar project, kita bisa menggunakan pretest saja untuk mengetahui apakah mereka sudah turn in dengan topik kita atau belum. Cover letter ini kalau perlu ya, kalau saudara mewakili suatu instansi, alright, makanya kalau survei bank, alright, dia ada cover letter. Misalkan Bank Mandiri ingin mengetahui pelayanan kepuasan customer, dia akan memakai cover letter, alright, dan lain-lain. Kemudian stamp, save address envelope, right? Save envelope. Zaman dulu kita belum ada digital, jadi survei itu bisa dilakukan secara fisik, physical survey. Ya, makanya terkadang saudara itu mendapatkan apa nih dari pos, oh ternyata suruh ngisi survei dan mengembalikan dan lain-lain, right? Follow up the letter, alright? Follow up the letter for non-respondent. Ya, tidak semua responden itu mengisi dengan baik. Kadang ada responden itu yang mengisi seenaknya. Alright, nah itu apa namanya margin error. Kita nanti juga akan, oh ini sampai nah ini isinya tanpa sesuai dengan kondisi. Oke. Okay. Next questionnaire survey, ya questionnaire survey, you may use some other tools. Toolsnya bisa menggunakan mails. Alright, you sudah membuat ragam pertanyaan surveinya, bisa menggunakan mails, bisa menggunakan web base, bisa menggunakan grup, WA grup, tolong diisi ya surveinya, Google Form-nya, tolong diisi ya ini data kasih, lalu apa namanya nanti dicetak, bisa melalui email atau interview langsung, right? Atau interview langsung. Contoh interview langsung tuh gini, you datang ke pasar, right? You know, minyak langka, minyak goreng langka, you bisa datang langsung ke situ, right? Jenis minyak goreng apa yang paling diminati, right? Kemudian harga rentang berapa yang dibutuhkan oleh konsumen, alright? Itu interview. Or in the classroom interview, you may also conduct something like you come to the class, alright? You interview siswanya. Oke, ini yang namanya interview nggak ditanya semua, deketin satu. Apa bagaimana pengajaran bahasa Inggris agar menarik? Apakah menggunakan cerita, apakah menggunakan games, atau menggunakan nyanyian, atau menggunakan pictures, dan lain-lain. That is the interview. Okay, so you may use this kind of tools, right, to conduct your questionnaire survey. Then questionnaires. Keuntungannya menggunakan questionnaires, the FTTGs, are broad coverage, ya, broad coverage. You bisa mensasar local respondent atau national respondent atau international respondent. It depends on your field of study. Kalau you ingin mengetahui, alright, field of study-nya pada kelas sekolahan Anda, yaitu cukup lokal, alright. But then kalau you ingin mengetahui, alright, ingin mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap pelaksanaan kurikulum prototype di sekolah, itu bisa menggunakan nationwide, alright, skala nasional, nationwide. Google Form bisa dikirim kemana saja, begitu ya poin. Atau international, you ingin mengetahui tanggapan negara-negara tentang invasi Rusia, atau you ingin mengetahui tanggapan negara-negara tentang, alright, pembelajaran online pasca pandemi, Nah ini international wide, okay. Then frank and anonymous answer. Anonymous answers mean responden itu tidak memberikan nama, alright, tidak memberikan nama. Kita bisa mengcoding R1, R2, R3, responden 1, responden 2, responden 3, alright. Maka dalam memberikan kuesioner tingkat kepuasan misalkan ya tentang perguruan tinggi, nama saudara kan nggak dicantumkan, alright. Bagaimana pelayanan dosen, nama saudara nggak dicantumkan, gitu loh. Ini namanya anonymous answers, oke. Dan economical for large population, lebih murah lah kita menggunakan Google Form daripada kita menyebar. Less time consuming, of course, less time consuming, karena kalau you ingin nationwide, you perlu perwakilan, misalkan Jawa Tengah diambil 2 orang, Jawa Timur ambilkan 2 orang, Aceh diambilkan 2 orang, right, untuk mengisi kuesioner itu. Oke, filling at the convenient time, ya. Google Form bisa kita cek untuk paling lambat kapan pemberian jawaban itu. Oke, alat surveinya bisa kita
kita maximize, alright, bisa kita control. Easy to respond hanya tinggal klik atau tinggal memilih. Kenapa tinggal respon? Karena dalam questionnaire itu jawabannya dengan menggunakan skala gitu loh. Contoh, sangat puas, puas, ragu-ragu, tidak puas, sangat tidak puas. Itu skalanya 5. Alright? Atau contoh setuju, tidak setuju. Kayak gitu. Contoh ya, tidak. Oke. Contoh kalau yang 3 itu tahu, ragu-ragu, tidak tahu. Nah, jawabannya gitu-gitu aja. Ya, maka easy to respond. Good for sensitive atau ego related. Dia karena dia objektif, maka dia tidak subjektif dalam pandangan memberikan responnya itu. Original hard to obtain data. Original juga kenapa jawabannya dari responden, kita nggak bisa menipu sendiri. Kita buat kuesioner, kita jawab sendiri itu nggak bisa. Alright, itu. Questionnaires disadvantages-nya, kelemahannya selain sekian banyak kehebatannya, so questionnaires also has some disadvantages. No clarification for ambiguous questions. Ini bilang ambiguous questions, alright? Misalkan saya memberikan questionnaire kepada you tentang mata kuliah research. Apakah saudara menyukai mata kuliah research? Jawabannya sangat suka, suka, tidak tahu, tidak suka, sangat tidak suka. Nah itu kan anyone itu bisa menjawab seenaknya, tinggal klik tanpa memikirkan. Atau jika Google Form yang saya berikan itu saya berikan di kelas saudara, kemudian saudara meneruskan ke orang lain. Nah orang lain yang nggak tahu topik apa-apa, karena itu Google Form digital, online, tinggal ngisi, lah wongin aku nggak ada kepentingan, diisi semrawut gitu, diisi seadanya. Nah itu ambiguous questions. Kelemahannya itu. Alright, bisa jadi tidak tepat sasaran kalau itu berada di tangan yang salah. Responden yang salah. Inadequate motivation to respond. Poorly worded or direct questions. Ya, poorly worded. Kata-katanya itu sangat minim. Kenapa? Karena ingin mendapatkan jawaban yang fast respon. Setuju? Sangat setuju. Apakah, misalkan begini, apakah pariwisata harus ditutup pada saat pandemi level 3? Lalu jawabannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalkan seperti itu. Alright. Nah itu kan poorly worded, hanya itu aja. Oke. Okay. Low response rate, inaccurate responses, no verification, tidak ada verifikasi apakah itu dijawab oleh responden yang tepat atau tidak. Gitu. Limited fixed response, ya responnya itu ya gitu tuh, centang-centang. Kalau ada yang kosong gimana? Ya suka-suka yang melakukan menjawab kuesioner itu. Kadang semua kuesioner tidak dijawab oleh responden. Nah gitu. Cannot uncover causes and relationship for attitude, belief, and action. Kita nggak bisa mendeteksi gitu. Kita nggak benar mendeteksi apakah memang dia ada kepentingan sesuai dengan belief-nya dia, sesuai dengan action-nya dia, atau sesuai dengan attitude-nya dia. Alright, contoh gini, survei kadang kita mendapatkan, atau saudara pernah nggak mendapatkan survei dari asuransi tertentu gitu, padahal kita nggak tahu itu asuransi apa gitu. Ya kita isi seisi-isinya, alright. Or kadang saudara sorry to say motornya Suzuki gitu, tapi Honda melakukan survei ke saudara gitu, right? Nah saudara kan isinya seadanya. You get my point? Karena apa? Karena saudara bukan pemakai Honda. Otherwise kalau saudara mendapatkan survei dari Toyota, padahal saudara mobilnya Honda gitu, alright? Nah itu kan kemudian beliefs-nya sama action-nya doesn't connect. Oke, okay. Sampai sini paham nggak? Yes, paham, Pak. Oke, good. Nah, ini types of question. Ya, type of question. Ada factual. Factual itu jelas age, gender, education, experience, right? Ada informative. What response know about a given topic? How do you come to know about the validity of the journals? Informatif itu tentang respon. Apakah responden ini itu sudah memahami topik kita atau belum? Alright. Kalau topik kita tentang kemampuan membaca bahasa Inggris misalkan, kalau respondennya adalah murid SMP kita, ya mereka paham. Tapi kalau kemudian respondennya lompat ke murid TK, nah itu menjadi nggak paham, nggak informatif. Additional opinion to obtain
info about respondent belief, feelings, and values. Nah, feeling and values. Contohnya begini, alright? Kita ingin membuat kuesioner tentang sekolah SDIT, Islam terpadu misalkan ya, sekolah Islam terpadu. Nah, di sekolah Islam terpadu itu kan ada pembelajaran tentang hadis ya, ada pembelajaran tentang hadis, tentang Quran gitu. Nah, tiba-tiba kuesionernya jatuh kepada mohon maaf guru atau siswa yang non Muslim. Nah, itu kan tidak sesuai dengan values ya, tidak sesuai dengan beliefs gitu-gitu. Hal serupa misalkan ada di sekolah Katolik, kemudian ada survei atau kuesioner tentang kekatolikan, kemudian masuknya ke murid Muslim atau guru Muslim gitu. Nah, hal-hal kayak gitu ya, tidak sesuai dengan beliefs gitu. Kita harus melihat background, beliefs, kemudian values. Tapi ya hal yang bersifat misalkan nasional gitu, Pancasila dan lain, ini bisa will be safe. Self-perceptions allow subject to compare the ideas and actions with the others. Ini self-perception-nya itu. How active in the community of gurus. Kita guru bahasa Inggris gitu. Ya, kita menggunakan survei atau questionnaires-nya ya terkait dengan kita gitu. Terkait dengan self-perception kita. Nggak mungkin kemudian saudara guru bahasa Inggris dimintain tolong atau saudara meminta tolong kepada guru matematika untuk menyebarkan ini kuesionernya kepada murid-muridnya misalkan yang tepat. Oke. Type as questions, standard of action sama projective question. Apa sih yang namanya standard of action? How respondents will act in a situation. For which party you will vote in the next election? Will you join the organ donation? Ini contoh pertanyaannya. Alright, which party you will vote? Misalkan kita mendekati pemilu kan, nah, survei seperti pemilu di election. Ya, di election. Ada survei mengatakan Ganjar Pranowo surveinya paling tinggi. Kemudian Prabowo juga tinggi, Anies Baswedan, Emil paling tinggi. Nah, survei itu dilakukan serius gitu oleh lembaga survei. Maka dalam lembaga survei itu ada pertanyaan gitu loh, ada beberapa pertanyaan yang kemudian result-nya alright bisa diambil yang paling populer ini adalah ini bapak ini, ibu ini, bapak ini, ibu ini gitu. Alright, that is standard of action. Projective question allows respondent to answers in the direct manner by imposing their feelings. Contohnya gini, are most the Singaporeans Twitter or sayers? Are students happy with the greetings scheme? Nah, ini projective questions. Alright, projective question itu kita diberi suatu pertanyaan yang mengarah. Alright. Contoh kalau dulu electionnya antara Pak Jokowi dengan Ganjar, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, misalkan ya. Pemimpin manakah yang paling Anda sukai, misalkan gitu. Alright. Nah, kalau yang isi Indonesia maka ketemu persentasenya. Nah, itu kuantitatif. Right? Itulah kuantitatif, ketemu persentasenya. Atau ya kalau dalam bahasa Inggris misalkan metode apakah yang paling anak-anak sukai, mendongeng atau game. Nah, mereka akan mengisi itu. Nah, kita akan bisa mendetek, menyasar. Oh, ternyata anak-anak lebih suka game atau oh ternyata anak-anak lebih suka pictures. Structure and unstructured questions. Ya, jadi ada unstructured questions, ada structured question. Unstructured question itu open-ended questions. Open-ended question itu ya pertanyaan yang mengalir. Ya, kita membuat kuesioner, pertanyaannya mengalir saja sesuai dengan ide kita pada saat itu. Alright, sesuai dengan ide kita pada saat itu. Biasanya usually low response rate. Usually difficult to analyze response. Kenapa? Karena ya pertanyaannya mengalir pada saat itu. Nah, kalau structure questions itu pertanyaannya jelas gitu. Kita sudah merencanakan itu, menstrukturkan itu. Di Kotomos ada pertanyaan ya, tidak. Ya. Jadi misalkan begini, apakah saudara suka menonton sinetron Ikatan Cinta? Jawabannya ya, tidak. Udah itu toh.
Nah, kalau true false ya misalkan apa ya true false ya benar salah gitu. Terus adalah agree and disagree. Apakah saudara setuju harga minyak di bawah 14.000, agree atau disagree? Udah jawabannya itu namanya dikotomus. Nah, itu namanya dikotomus. Atau multiple choice. Ya, multiple choice itu ya how satisfied are you with the quality of the canteen? A, B, C dan seterusnya itu multiple choice. Atau contingency. Ya, contingency. Contingency itu determines the respondent is qualified to answer subsequent questions. Seperti misalkan, have you participated in the IAS registration? Yes atau no. Nah, conti dilanjutkan lagi, if yes atau if no, how effective was this briefing? Apakah saudara mengetahui kelangkaan minyak goreng? Ya, tidak. Jika ya, langkah apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah langkah pemerintah sudah efektif, sangat efektif, kurang efektif, tidak efektif, sangat tidak efektif, sangat kurang efektif, misalkan begitu. Nah, itu kontingensi. Alright. Ya, yang saya berikan contoh ini adalah contoh di sekitar kita ya, tetapi ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Misalkan dalam tingkat motivasi. Apakah saudara termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, tidak. Jika ya, apa yang membuat apakah faktor guru merupakan faktor penentu motivasi? Sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, misalkan gitu. Ya, itu namanya kontingensi. Scaling respon. Nah, scaling respon itu kita memakai Likert. Namanya Likert scale atau Likert type scale. Oke, Likert type skills. Nah, Likert itu contohnya gini, how important is, ada sangat penting, penting, tidak penting, sangat tidak penting. Biasanya dia ganjil. Alright. Apakah bahasa Inggris bagaimanakah bahasa Inggris menurut kalian, menurut saudara? Sangat penting, penting, tidak tahu, tidak penting, sangat tidak penting, ada 5. Oke, skalanya berarti ada 5. Alright. Nah, seperti itu. Apakah saudara sering berlatih berbicara bahasa Inggris? Sangat sering, sering, kurang sering, tidak sering, sangat tidak sering. Nah, seperti itu. Jelas ini Gilang sama Rizky? Margaret? Jelas. Oke, nah ini contoh scaling response, right? Scaling response-nya. Kita memakai semantic differential skills, ya, semantic differential skills. Contoh pertanyaan, how would you rate performance of the income tax staff? Kalau saya ganti ini menjadi how would you rate performance of the teachers of English department, maka di sana ada 1, 2 sampai 7 misalkan, di sana ada diawali oleh bad, very good, misalkan ini bad, terus ini fair, ini apa gitu, right? Atau unfair jadi fair. Ini skalanya. Kita bisa mengisi skala yang kosong ini pada rentangan ini. Alright. Tentunya semantic difference scale lebih susah daripada yang tadi Likert. Ini lebih mudah. Alright. Tapi yang ini lebih ingin mencari lebih rigid. Gitu. Oke. Okay. Nah, scaling respon kita juga bisa menggunakan rank order atau comparative ranking skills. Tapi ini tidak saya sarankan karena ini lebih susah ya, karena skalanya 1 sampai 7. Ada most preferred, sangat disarankan, kurang disarankan, ini sampai 7. Alright, sampai 7 skala. Nanti mencari skalanya agak susah. Right. Saya sarankan pakai yang ini untuk pembelajaran bahasa. Nah, question placement-nya kita bisa menggunakan opening questions. Start with easy non-threatening question. Non-threatening question itu pertanyaan yang light, yang simple. Oke. Okay. Sequence itu urutan-urutan. Alright. Apa topik apa yang ingin kita sampaikan dulu, kemudian baru mengejar topik selanjutnya. Sensitive question. Alright. And difficult question. And personal data. Personal data ini harus ada kalau kita ingin menyasar, misalkan kita ingin membuat penelitian opini atau point of view
atau namanya itu apa ya, persepsi ya, persepsi guru tentang pembelajaran bahasa Inggris pasca pandemi COVID-19. Nah, itu kita harus tahu tuh ya gender kualifikasi gurunya. Ya, baru kemudian kita susun ragam kuesionernya. Begitu. Wow, finish. Sudah selesai. Nah, ini bentuk pertanyaannya, alright, mapping survei-nya nanti saudara bisa melatih apa namanya, responden 1, responden 2, responden 3, dan seterusnya. Apakah objektif 1 itu ada 3 pertanyaan, objektif 2 dibuat udah pertanyaan, objektif 3 dibuat pertanyaan. Ingin buat motivasi, misalkan motivasi personal, aku 3 pertanyaan aja. Motivasi eksternal, oh aku 5 pertanyaan, dan seterusnya. Itu tergantung kebutuhan. Alright, that's all that I can say. So far, I do hope you do understand what I have already said, what I have already explored to you. How? Bagaimana? Ada pertanyaan? Rizky? Yes, sir. Jelas ya? Saya mau bertanya. Ya, jelas. Siapa ini yang bilang? Saya. Siapa yang ngomong? Saya ya? Oke, Sam. Ya. Ya. Saya mau bertanya. Kan tadi ada kayak melakukan pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form kayak gitu ya, Pak. Okay. Semisal hasilnya tidak sesuai dengan target itu gimana ya, Pak? Hasilnya tidak sesuai dengan target. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Itu adalah disadvantages-nya dari kuesioner. Disadvantage-nya dari kuesioner. Salah satu kelemahannya. Ya. Kenapa nggak sesuai? Karena dia ambitious question. Ambitious question itu bentuk pertanyaan itu ambigu gitu. Sehingga yang menjawab itu nggak paham maksudnya apa. Bisa jadi itu. Atau bisa jadi inaccurate responses. Ya, inaccurate responses. Atau bisa jadi relationship cannot uncover. Jadi misalkan Google Form-nya itu harusnya diberikan kepada murid SMP. Ternyata lompat nyebar sampai ke mahasiswa. Gitu, Semi. Atau misalkan kita ingin mengetahui persepsi guru. Harusnya kan Google Form-nya itu kan diberikan kepada guru. You get my point? Tapi ternyata yang namanya Google Form di-share kan kemana aja ya? Ternyata di-share lagi ke pedagang UKM atau ke ojol, komunitas ojol. Alright. Nah, itu menjadi nggak akurat. Itu menjadi result-nya tidak precise, tidak tepat, gitu Semi. Makanya ketika kita buat Google Form, kita pastikan respondennya tepat. Ya, kalau itu respondennya untuk para guru, maka Google Form-nya diberikan wajib untuk para guru. Makanya untuk mengetahui apakah dia guru atau tidak, ada di data personal tadi. Ya, background ada di data personal tadi. Nah, kemudian kalau dia mengisinya supir ojol, oh berarti ini nggak usah didengarkan gitu hasil respondennya. Begitu, Semi. Jelas nggak, Semi? Semi ya? Iya, Pak. Semisal itu udah terlanjur ya, Pak. Kita itu bisa menggunakan metode lain atau ya udah hasilnya itu aja, Pak. Menggunakan Google Form kayak itu. Ya, Google Form itu adalah salah satu alat kuesioner yang paling efektif. Kenapa? Karena itu adalah paperless gitu ya. Tetapi kalau Semia ingin membuat kuesioner dan bisa bertatap muka dengan orangnya, dengan respondennya, misalkan begini. Semi itu ingin mengadakan penelitian di SMA 1, ya kan sudah kenal gurunya. Oke. Nah, untuk membuat kuesioner daripada pakai Google Form, Semi masuk aja ke Classroom. Oke. Bentuk kuesionernya sudah diketik, sudah di-print, sudah di fotokopi sebanyak jumlah siswanya. Nah, sebarkan aja di situ. Alright, ditunggu sekian menit, kemudian kuesioner diambil lagi. Begitu saya caranya. Iya, Pak, sudah paham. Oke, ada lagi?
Ada lagi teman-teman? Sekarang di dalam bayangan teman-teman atau saudara itu, oh penelitian kuantitatif nggak susah ya, mudah ya, mudah kan? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, anak muda. Oke, nanti materinya saya kirim di grup. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye everyone. Terima kasih, Pak. Ya, good night. Good night. Good night. Pak, good night tuh. Good night.